Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kan sudah istirahat ya? Sudah pada makan belum? Sudah. Sudah. Bawa bekal sendiri? Iya. Oh iya, enak lagi ya. Gak repot-repot ke kantin. Oke, tadi Ibu sudah sampaikan untuk bisa datang ke sini kan? Ya, ini kan kelas 12 semua nih. Kalian sudah pada kenal belum? Harus sudah pada kenal kan? Iya. Nah, yang belum kenal tuh Ibu sebenarnya. Sama kalian juga belum mengenal lebih dalam tentang Ibu ya. Oke, sebelum untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ibu minta tolong satu orang. Dari Nukma mungkin. Kesediaannya ya. Boleh, silakan Nukma. Pokoknya seperti biasa edukasi. Langsung aja berdoa. Dimulai. Udah selesai. Terima kasih ya Nukma. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini ada yang sudah tahu? Belum ya? Oh belum. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan tujuan Ibu memanggil kalian semua ya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk ikut kegiatan layanan ini. Jadi di pertemuan ini Ibu meminta bantuan kalian untuk ikut serta dalam kegiatan bimbingan kelompok ya. Tentu tujuan bimbingan kelompok adalah untuk bersama-sama kita membahas terkait kesiapan kalian, apalagi sekarang sudah mau mendekati ujian sekolah ya. Nah, di situ kita akan sharing bagaimana sih langkah-langkah yang bagus, langkah-langkah strategis supaya nanti ujian sekolah kalian bisa maksimal. Mudah-mudahan ya. Kita kan semua berusaha di sini. Namanya kita proses sudah berjuang kan tidak akan mengkhianati hasil kan? Iya. Nah, untuk itu makanya kita di sini Ibu mengharapkan kita semua bisa secara terbuka menyampaikan pendapatnya, memberikan saran dan masukannya untuk yang lain ya kan. Dan kemudian nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang bersifat rahasia, Ibu minta untuk kalian tidak membawa informasi itu keluar dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Bisa? Oke, Ibu berharap seperti itu ya, karena kan ini unsurnya rahasia ya, punya teman masing-masing kan. Kita kan nggak mau ya kalau permasalahan itu sampai ditahu orang lain, begitu kan? Ya. Dan di sini juga kalian suka rela kan untuk ikut kegiatan bimbingan kelompok? Iya, syukur alhamdulillah ya. Nah, untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita saling berkenalan bagaimana? Iya, nanti mungkin dimulai dari sebelah kanan Ibu yang disebutkan dari nama, kemudian alamat tempat tinggal dan hobi. Bisa? Bisa. Oke, pertama dari Ibu dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Siti Letul Sa'diah, bisa dipanggil Ibu Laila. Ibu tinggalnya di Gerilya, Jalan Perjuangan, Kelurahan Mugirejo. Nah, untuk hobi Ibu, hobinya adalah menari. Oke, dilanjut silakan. Kenalkan, nama saya Indah Nuraini, dipanggil Indah. Tinggalnya Jalan KS Tubun, Gang Jabar nomor 2. Hobinya main game. Hobinya main game. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zaturami Ardila, biasa dipanggil Rahmi. Alamat saya di Bayur, Jalan Mansustra 1 di Gang Ali Arsyad. Hobi saya nyanyi. Perkenalkan, nama saya Syara Bina Rahma. Saya tinggal di Jalan Pangeran Sudanata Gang 8. Hobi saya main game. main game sama berarti dengan Indah ya. Oke, lanjut. Nama saya Yabes Anastasia Hutajulu, tempat tinggalnya di Juanda 8. Lalu untuk hobi saya itu saya hobi membaca sama menulis esai KTI. Oh iya iya, bagus sekali ya. Menulis esai ya. Iya, sama KTI. Oke. Nama saya Nabila Numa Salsabila, biasa dipanggil Noma. Alamat saya di Jalan Rapidina 3, Lobahu. Untuk hobi saya sekarang lagi suka baca-baca sih, kayak baca novel atau baca cerita fiksi. Oke,
cerita novel, fiksi ya. Oke, perkenalkan nama saya Miftahul Sungatima. Alamat saya di Jalan Wiraguna Gang Rukun. Hobi saya itu sekarang lagi suka dengerin musik. Oke, sudah dengar semua nama-namanya? Oke, kalau ibu tanya ada yang hafal mungkin? Yang ini namanya siapa? Rahmi. Hobinya Nyanyi. menyanyi. Betul Rahmi? Betul. Kalau ini namanya siapa? Nora. Oh, Nora. Hobinya Membaca novel dan cerita oh fiksi. Oke. Di sini sudah mulai saling kenal ya. Nah, untuk ke tahap selanjutnya supaya kita merelaksasikan suasana hari ini, gimana kalau kita bermain games? Sedikit bermain games, bagaimana? Oke, supaya lebih konsentrasi lagi. Boleh merapat yang di tengah supaya kita enak. Oke, sekarang kita permainannya adalah kita mengoper pulpen dengan diiringi lagu. Paham? Jadi posisinya adalah kedua tangan ini, satu standby. Kita mau sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau ke kiri berarti kanan yang bergerak. Sebelah kanan? Paham? Oke. kanan di atas. Kanan di atas. Pulpen siapa? Sukarelawan? Oke. Lagunya adalah Potong Bebek Angsa. Paham? Yang berhenti siap-siap ya. Berarti kurang cepat ya. Boleh kita contoh dulu? Potong bebek angsa, angsa dikuali, Nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Iya, seperti itu, paham? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bisa gak? Pelan-pelan ya. Gak apa-apa ya, Bes? Aman? Kayak kena siku aja. Oh, kena siku kaget, shock. Gak apa-apa, aman? Atau mau agak digeser dulu kursinya supaya tidak tabrakan? Oke, agak dibuka lagi. Siapa? Mulai dari siapa? Boleh. Silahkan. Oh iya. Oke, pelan-pelan ya. Tapi deg-degan ya kalau sudah terakhir. Mulai kan? La 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 la, selesai. Oke. Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Angsa dikuali, Nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Pas ya, agak buru-buru ya tadi ya. Sudah atau lagi? Sudah. Oke, gimana sudah mulai agak ceria, agak santai? Oke, ini sudah nggak terlalu tegang ya. Nah, untuk hari ini karena sesuai dengan Ibu ucapkan tadi kegiatan bimbingan kelompok, tentunya kan anak-anak belum mengetahui apa yang ingin Ibu bahas ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait kesiapan diri menghadapi ujian sekolah. Oke, silakan dicerna baik-baik dulu terkait temanya. Sudah? Oke, kira-kira dari anak-anak sekalian, adakah yang mengerti atau tahu Bu, sebenarnya kesiapan diri itu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian sekolah? Apalagi kalian sudah kelas 12, penentu akhir untuk lulus dari sekolah ini, ya kan? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Ya, Bes ya. Jadi menurut saya kesiapan diri itu bagaimana kita menghadapi sesuatu hal gitu kan Bu. Jadi kalau untuk konteksnya persiapan untuk ujian akhir atau ujian sekolah itu persiapan dirinya bisa dari belajar, lalu jangan meninggalkan kelas. Kan banyak biasanya kelas 12 itu berpikir kalau semester 6 itu nggak penting, sudah nggak masuk untuk eligible seperti itu. Padahal itu juga masih berpengaruh untuk nilai kita nanti di akhir. Jadi jangan sering bolos atau nggak masuk ke kelas. Lalu yang ketiga juga pastinya harus jaga kesehatan juga sih Bu, karena kalau kita misalnya sudah belajar ya tapi tiba-tiba pada hari H atau pada saat ujiannya kita ngedrop atau sakit seperti itu. Oke.
Jadi kalau ibu coba memaknai, artinya kita kalau sudah mempersiapkan segala sesuatu itu harus betul-betul diatur gitu ya. Jangan sampai kita sudah maksimal di awal, akhirnya kita down di belakang. Terus kemudian kita juga sudah merasa karena di akhir jadi terlalu santai, itu juga nggak bagus ya. Akhirnya manajemen waktu itu juga harus diatur betul-betul. Ada lagi dari yang lain? Kalau dari saya sendiri itu mikirnya kalau misalnya mau hadapin ujian, mood itu penting sih. Kalau misalnya kita harus jaga mood mulai dari kayak makan makanannya itu dijaga, kayak ya biasa bilang juga kesehatan yang penting, selain kesehatan fisik tapi mental kita juga buat kesiapan waktu ujian juga mempengaruhi besar. Karena personally kalau misalnya kita lagi punya pikiran yang berkecamuk banyak atau misalnya lagi gak baik-baik aja sama masalah, itu biasanya perjalanan ujian kita gak akan bagus. Sama persiapan kayak kalau ujian biasanya kan butuh banyak bawa kayak kalau sekarang kan HP gitu-gitu, kuota masing-masing sih, kuota juga dibutuhin, terus baterai HP. Kalau bisa HP-nya jangan yang tidak memadai kalau misalnya memakai ujian sekarang, karena banyak sih pengalaman sebelum-sebelumnya, jadi banyak yang macam-macam ujiannya gitu. Oke. Nah itu tadi dari tambahan Nukma ya, kalau ibu ambil yang dikatakan Nukma itu terkait fasilitas yang kita punya itu kalau perlu dicek dari sekarang terkait kemampuannya, kapasitasnya, ya kan? Oke, ada tambahan lain? Cukup ya. Oke. Nah, di sini Ibu coba sedikit menambahkan terkait kesiapan diri menghadapi ujian itu. Kalau dari materi yang Ibu siapkan itu ada 3. Yang pertama itu kesiapan mental, kemudian kesiapan fisik, dan kesiapan akademik. Tentunya kalau mental tadi sudah disinggung oleh Nukma. Kalau kita mau menghadapi ujian, terus kita merasa nggak baik-baik aja, terus kita mau baca soal yang begitu banyak, itu kan pengaruh banget. Kita baca, tapi pikiran kita di rumah. Kita baca, tapi pikiran kita itu di tempat lain gitu kan. Itu gimana itu mau ngerjain soalnya, malahan akhirnya kita juga keterbatasan waktu karena kita nggak fokus tadi, ya kan. Nah kemudian harapannya sih lingkungan rumah, lingkungan persahabatan itu mendukung pada saat kita mau menjalani ujian, saling support, ya kan. Itu penting banget. Karena apalagi nih, kenapa Ibu bilang penting banget, karena kita kan kalian kan akan melaksanakan ujian yang benar-benar di ujian penghujung, ya kan, mendekati kelulusan kalian yang menjadi tapak kalian untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Bahkan ada yang nanti akan bekerja, ya kan, ada yang melanjutkan perkuliahan, kemudian ada dinas juga, ya kan. Nah itu adalah hal yang harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai kesempatan itu terlewat. Kesempatan besar itu bisa terlewat kalau kita termasuk ceroboh, ya kalau dibilang, ya jangan sampai. Makanya penting kita persiapkan. Sebenarnya ini sudah mendekati ya, artinya kita hanya mengulas kembali supaya kita lebih mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi ujian tersebut, ya. Kemudian dari fisik tadi juga sudah disinggung oleh Yabes, oleh Nukma juga, ya kan. Kenapa dikatakan penting? Karena kalau kondisinya sakit terus kita tidak bisa hadir pada saat ujian, tentunya fatal kan. Biasanya dari pihak sekolah apa yang dilakukan kalau misalnya tidak hadir pada ujian? Biasanya Susulan. Tapi kalau ujian akhir sekolah, ini yang agak susah ya. Ya kan, makanya diharapkan benar-benar anak-anak biasanya pada saat mau menghadapi ujian sekolah, terus pas beberapa hari sebelum menjelang itu pasti sekolah memberikan pemberitahuan, mengingatkan lagi, nak tolong dijaga kesehatannya, jangan sampai tidak hadir nak, ya kan. Ini tidak ada momen mengulang lagi gitu, ya kan. Karena ini adalah proses kalian betul-betul menjalani hanya di jadwal tersebut begitu, ya kan. Kemudian yang di terakhir itu adalah kesiapan akademik. Tadi juga udah dibahas sama teman-teman yang cukup lengkap gitu menyampaikan terkait kesiapan diri. Jadi kita perlu mengatur benar-benar jadwal, ya kan, untuk kegiatan belajar kita. Kita paham nggak sih gaya belajar kita itu apa? Paham ya sih kita? Kalau secara spesifik mungkin tidak bisa dikatakan oh ini gaya belajar auditori, nggak bisa. Mungkin kita merasa
kita merasa itu seperti belajarnya itu suka kalau di ruangan yang tenang, tidak ada yang suara-suara bising seperti itu. Biasanya kita merasa begitu kan. Ada yang harus mendengarkan musik baru materi itu bisa masuk. Ada yang merasa seperti itu? Oh iya, pas banget ya, karena suka mendengar musik juga ya. Nah itulah cara-cara yang seharusnya bisa kita atur dari sekarang, ya kan? Sebelum waktu itu sudah datang, nanti kan kita bisa mempersiapkan dengan baik, ya. Nah dari yang tadi tiga poin itu, kira-kira dari teman-teman ada yang mau tambahin nggak dari anak-anak sekalian? Terkait kesehatan, kira-kira adakah di sini yang mungkin punya riwayat sakit apa gitu? Jadi obatnya harus disiapkan dari sekarang. Mungkin tidak ada ya? Tidak ada. Insya Allah masalah kesehatan fisiknya aman lah ya. Mungkin tambahan dari ibu ya, kalau untuk kesehatan fisik biasanya vitamin aja sih ya. Kalau secara umum vitamin ya. Biasanya minum vitamin apa? Yusika atau vitamin C? Vitamin C. Oke, itu harus dipersiapkan kan. Hal-hal kecil seperti itu juga bisa mempengaruhi gitu ya kan. Nah, ibu mau tanya nih dari teman-teman, kira-kira pada saat ujian kenaikan kelas lalu adakah kalian mengalami kendala atau hal-hal yang kurang mengenakan ketika melaksanakan ujian pada saat kenaikan kelas 11 mau ke 12? Belum ada sih Bu, saya Lancar ya? Saya Ah, lebih ke silakan. jaringan sih Bu. Soalnya kalau misalnya kita jaringan kita jelek nih, itu bakal terisolir. Jadi kita harus bolak-balik nanya sama ibunya biar dibuka lagi. Memakan waktu juga dong ya berarti ya. Ya tadi itu yang masalah terkait pakai data juga harus, itu tanggungan masing-masing kan ya. Oh iya, berarti harus yang benar-benar kita pilih kartunya yang jaringannya kuat, terus pakai datanya juga yang banyak. Kita sih sudah kadang-kadang juga udah berusaha, ternyata juga kondisinya begitu ya. Jadi waktu itu apa yang dilakukan? Jadi kita harus nunggu 3 menit. Jadi nanti dibuka dari ibunya pengawas. Oh iya, diaturkan, dilogitkan lagi ya. Jadi setelah itu mungkin dari kendala jaringan akhirnya berpengaruh kepada keterbatasan waktu tadi. Terpotongnya waktu, akhirnya kamu harus buru-buru. Oh itu yang agak susah ya. Dari yang lain gimana, ada lagi? Kebanyakan kami setelah sekolahan itu sih Pasti di jaringan ya. Kalau waktu kenaikan kelas ketika tidak hadir masih bisa diulang lah. Jadwal susulan ya. Nah ini untuk masalah itu mungkin sudah aman ya kan, sudah tidak terlalu direpotkan lah. Tapi yang jaringan ini yang masih harus kita persiapkan betul-betul. Nah kira-kira dari bimbingan kelompok ini ada teman-teman mau menyampaikan terkait cara-cara kalian gimana sih supaya nanti mendapatkan nilai yang maksimal tuh gimana sih? Tips-tipsnya dari kalian tuh gimana? Adakah kalian memiliki tips khusus? suka pelajarannya dulu sih Bu. Gimana Nukman? Kalau misalnya udah males duluan sama pelajarannya, pasti hasilnya insya Allah nggak bagus Bu. Kalau misalnya dari saya sendiri itu yang saya perhatikan, teman-teman saya juga harus suka dulu materi atau pelajaran ini baru bisa mereka paham. Kalau mereka nggak suka duluan, nggak belajar duluan, pasti nggak akan bisa. Oh, Harus gitu. suka dulu sih. Harus suka dulu. Ini kalau dari pendapatnya Nukman nih ya, misalnya kita nggak suka nih beberapa poin pelajaran ini, jadi misalkan nggak suka harus dibuat rasa suka dulu ya. Kalau emang nggak bisa, coba belajar aja dulu. Baru Coba nanti belajar. Kalau emang nggak paham, nggak apa-apa. Oke, dipahami dari Nukman? Iya. Dari kelompok sini ada yang mau disampaikan? Trik-triknya apa sih biasanya kalau menghadapi ujian? Hadapi ujian lebih, kalau bagi saya sih lebih cepat paham itu pas subuh belajarnya sih. Subuh-subuh ya. Iya. Nah ini biasanya kalau yang Islam ya, biasanya memang tips-tips yang kita biasa dapat itu waktu subuh, waktu otak lagi fresh, baru belajar. Jadi sebelum atau sesudah subuh? Sesudah subuh, berarti sesudah sholat subuh, lanjut buka-buka poin materi, baru bisa menerima ya. Sambil dengarkan musik nggak?
Oh iya, karena kan memang dia cara belajarnya begitu ya. Ada lagi yang lain dari Indah? Saya Bu. Oke, silakan ya Bes. Kalau lihat saya, kalau kita pelajarin tapi kita nggak tahu itu masuk atau enggak di diamnya sama aja sih Bu. Jadi kita harus tahu juga garis-garis besar materinya apa, yang masuk itu apa. Makanya kisi-kisi dari guru-guru itu juga perlu sih Bu. Jadi kita tahu mana yang harus dipelajari, mana yang harus dilewatin aja untuk ujian. Nah, ini juga menjadi poin yang penting, tapi menjadi hal yang perlu diperhatikan juga ya. Terkadang ini menjadi sebuah pengalaman ya. Terkadang apa yang sudah diberikan kisi-kisi itu juga tidak sesuai pada saat ujian. Memang perlu kita mengetahui kisi-kisi yang diberikan ibu guru ya, itu penting untuk kita belajar. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, kita tidak terbatas dengan catatan-catatan atau poin-poin dari ibu guru, karena kita berusaha supaya nanti ketika mengerjakan ulangan itu tidak terbatas. Ternyata oh soalnya tidak ada yang kita pelajari, takutnya seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita tidak tidak hanya terpaku pada catatan dari ibu guru itu saja. Begitu. Ada lagi? Oke, ada lagi? Cukup. Jadi harapan ibu, teman-teman, anak-anakku sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi menjadi sebuah trik, menjadi sebuah proses belajar supaya nanti nilai ujiannya bisa bagus, bisa sesuai dengan keinginan kita, itu betul-betul harus mencari berbagai alternatif ya. Kita tidak terpaku dengan satu alternatif saja. Kemudian kita juga harus memperhatikan apa tadi? Fisik kita, kemudian mental kita, moodnya ya. Kita kan perempuan suka itu ya. Kalian sudah fase ini kan, datang bulan kan? Berpengaruh nggak sih moodnya? Berpengaruh lumayan ya. Nah itu kan kita nggak tahu ya, jadwalnya tiba-tiba keluar pada saat hari ujian. Aduh, merubah mood sekali ya kan. Terus kita harus berusaha mengerjakan soal yang banyak. Itulah tugasnya perempuan tuh banyak ya. Kewajiban kita harus selesai. Terus ternyata keadaan kita seperti ini kan, moodnya harus aduh baik nih, harus baik nih. Biasanya apa sih kalau misalnya kondisi kayak gitu? Makan sesuatu kah? Konsumsi magnesium atau zinc juga. Oh gitu, minum. Alternatifnya makan coklat bisa. Makan coklat bisa naikkan mood ya, supaya lebih rileks, supaya lebih tenang ya kan. Bisa tuh makan coklat kan, bisa sebagai tips lagi tambahan buat teman-teman yang lain. Dari hal ini ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada, cukup ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di hari ini, karena tadi kita sudah mencoba merangkum beberapa poin ya, sudah didapat. Kalau dari Ida tadi apa nah poin yang kita dapat nah? Nyiapin mental, fisik, sama kesehatan. Sama kesehatan, masuk di fisik ya. Terus sudah? Oke, tadi apa yang bisa kita ambil? Kita harus mulai mempersiapkan Banyak hal ya, tidak satu alternatif aja ya. bisa jadi berbagai. Benar. Ya benar, itu juga hal yang penting dari ya, kuota. Oke, guys. Seperti yang Ibu paparkan, kita harus mempersiapkan mental, fisik sama akademik kita, dan pastinya juga belajar juga. Belajar juga harus terus belajar ya. Kalau dari saya sendiri, meskipun saya tertarik itu, kalau misalnya ujian fokus untuk diri sendiri, kalau dari kesehatan mental utamanya, baru kesehatan fisik, terus kesiapan akademik. Itu juga sama yang terakhir tadi, opsionalnya fasilitas, karena fasilitas penting kalau misalnya kita ulangan. Terus misalnya mood kita itu memang lagi nggak baik-baik aja, coba untuk alihin konsumsi ke magnesium atau zinc, sama khususnya yang paling simpel itu langsung makan coklat aja karena ada gulanya juga. Oke. Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama dengan Nukma ya. Tadi ada apa? Fisik, Fisik, mental. Terus kalau misalnya persiapan kita untuk, kan kita ujian pakai handphone, jadi paket data yang paket data. jaringan yang bagus. Benar.
tadi sudah cukup dirangkum sama anak-anakku sekalian terkait beberapa tips, triks untuk mencegah kekurangan yang akan terjadi pada hari ujian sekolah. Nah, Ibu di sini mendoakan kalian semoga nanti pada saat pelaksanaan bisa lancar, semua keadaannya sehat, jaringannya tidak terganggu, semuanya lancar jaya sampai kalian lulus di SMA 5 ini ya. Amin. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini ya. Mungkin nanti kita akan mengatur jadwal selanjutnya untuk pertemuan berikutnya dengan tema yang nanti kita akan sepakati ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesukarelaan kalian semua. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan kalian bisa menjaga kerahasiaan sampai di ruang ini saja, paham? Nah, mungkin nanti di kegiatan akhir kalian bisa mengisi LKPD sebagai bentuk lebih ringkasnya lagi pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, supaya Ibu mengetahui nih seberapa paham dan seberapa mengerti kesiapan kalian untuk menghadapi ujian sekolah. Bisa? Oke. Sudah bawa pulpen masing-masing? Oke, silakan. Oke, silakan. Mungkin nggak lama ya, sebentar aja untuk ngisikan poin-poinnya aja. Untuk di kolom atas anak-anakku, ini kita bisa kalian tulis namanya di sini ya, nama dan kelas. Bisa dipahami aja pertanyaannya? Oke. Sudah? Boleh. Tentukan sudah ya. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Untuk lembarnya sudah Ibu terima semua. Kegiatan hari ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk yang lain disesuaikan aja ya. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, dan semoga kita semua berharap ujian akhirnya nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan pada pertemuan hari ini. Ibu mengucapkan semangat dan terus berjuang untuk di kegiatan akhir kalian menuju kelulusan ini ya. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bibi. Terima kasih juga.